Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wisnu Wijayanto dengan NIM 20111102441169. Pada kesempatan saya kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya review, yakni Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan COVID-19 dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Data yang digunakan, penelitian ini memanfaatkan pengumpulan data melalui observasi situasi dan kondisi di desa Sundawenang serta wawancara dengan staf desa Sundawenang. Permasalahan yang ditemukan, penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdapat COVID-19 masih belum optimal. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah pengumpulan data yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak real time di berbagai daerah. Untuk cara mengatasi permasalahan tersendiri, itu diusulkan menciptakan sistem pendukung keputusan atau SPK yang dapat memastikan penyaluran bantuan sosial yang merata sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Metode ini bertujuan untuk mencari penjumlahan berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Proses SAW memerlukan normalisasi matriks keputusan pada suatu skala yang akan dibandingkan dengan semua rating dan alternatif yang ada. Keunggulan metode SAW dipilih dalam penelitian ini karena kan mampu menentukan bobot untuk setiap atribut dan memungkinkan proses perankingan untuk menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Kelemahannya sendiri di sini terdapat beberapa kelemahan, yakni meskipun metode SAW memiliki keunggulan, beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan termasuk keharusan data yang benar dan tepat untuk menghindari kesalahan dalam pembobotan dan perankingan kriteria. Yang terus ada alternatif dan kriteria. Dalam metode SAW yang diterapkan dalam jurnal ini terdapat alternatif yang terdiri dari penduduk desa A, B, C, dan E. Sementara itu, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendapatan bulanan, jumlah tunggak tanggungan, status pekerjaan, usia, kesehatan, pendidikan, dan kepemilikan rumah. Untuk cara kerja sistem sendiri, proses awal melibatkan penginputan data calon penerima bantuan, kemudian pembuatan matriks nilai keputusan yang nantinya akan dinormalisasi. Setelah normalisasi, bobot matriks dihitung, kemudian dilanjutkan dengan memberikan peringkat terhadap nilai matriks dan akhirnya menghitung nilai peringkat matriks. Hasilnya adalah peringkat nilai dari tertinggi ke terendah. Kesimpulan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW dan kriteria yang ditetapkan dapat membantu meminimalisir kecurangan dan mempermudah seleksi penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran di desa Sundawenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wisnu NIM 20111102441166. Kali ini saya akan menjelaskan hasil review jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bahan Bakar Sepeda Motor Metik menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Diterbitkan pada bulan Mei tahun 2021 yang dibuat oleh Rini Puspitasari serta Muhammad Rizky Darmawan. Di sini data yang digunakan itu diambil dari survei menggunakan Google Form kepada masyarakat langsung. Permasalahan yang ditemukan pada jurnal ini yaitu berbagai macamnya jenis bahan bakar minyak untuk sepeda motor membuat masyarakat bingung dalam memilih bahan bakar. Untuk cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat sebuah sistem pendukung keputusan agar dapat membantu masyarakat dalam melihat berbagai macam pertimbangan atau kriteria yang dimiliki setiap bahan bakar minyak dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Keunggulan serta kelemahan metode tersebut yaitu pertama keunggulannya, metode SAW dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk suatu atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Untuk kelemahannya yaitu
Data yang dimasukkan harus benar dan tepat agar tidak menimbulkan kesalahan pada saat pembobotan dan perhitungan kriteria. Di sini terdapat alternatif dan kriteria. Alternatif dalam jurnal ini adalah Pertamax, Pertalite, serta Premium. Dan untuk kriterianya adalah harga, iritan, kelangkaan, kualitas, serta antrian. Di sini terdapat cost serta benefit di mana semakin kecil nilai cost maka makin bagus nilainya, dan semakin besar benefitnya maka akan semakin bagus kriterianya. Untuk cara kerja sistemnya itu pengguna harus melakukan register terlebih dahulu, kemudian setelah register admin harus login untuk memasuki sistem, dan semua yang ada pada sistem dapat dijalankan ketika sudah login. Terdapat halaman beranda yang dapat digunakan untuk memasukkan form kriteria, dan kemudian keluar hasil ketika disubmit. Hasil tersebut bisa dilihat melalui perhitungan pada sistem. Transaksi akan ada ketika sudah mengisi form kriteria. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu pemilihan bahan bakar kendaraan sepeda motor dapat dilakukan dengan menggunakan sistem hitung keputusan. Sistem hitung keputusan ini dibuat dengan metode SAW untuk melakukan perhitungan dan pembobotan kriteria. Hasil dari perhitungan kriteria yang kemudian mendapatkan hasil alternatif pilihan sesuai dengan contoh kasus yang diolah mendapatkan nilai break-even tertinggi dengan nilai 0,716 atau 71%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fatur Rahman dengan NIM 2011102441034 dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan membuat review jurnal dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Jurnal pertama itu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Dana Bantuan Menggunakan Metode AHP, dengan volume dan halaman volume 1 nomor 2 halaman 34 sampai 41. Tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2020 pada bulan Desember. Penulisnya adalah Heni Ayu Septilia dan Setiawati. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penentuan masyarakat yang berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan pada desa Sukabumi dengan cara penyaluran pemberian bantuan dana miskin atau disebut dengan PKH pada kantor. Terus permasalahan yang ditemukan pada jurnal ini adalah kantor desa Sukabumi bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 10 tahun 2014, salah satunya dalam melayani administrasi masyarakat. Proses pendataan keluarga miskin saat ini dilakukan oleh masing-masing RT secara manual pada kertas tulis. Untuk selanjutnya diberikan kepada staf desa. Terdapat kendala dalam proses terkait lamanya penginformasian data masing-masing RT dan pembuatan laporan percakapan data. Terus cara mengatasi permasalahan ini gimana? Yaitu dengan cara dikembangkannya dengan menerapkan sistem pendukung keputusan untuk pemberian dana bagi masyarakat kurang mampu menggunakan metode analytical hierarchy process atau yang lebih sering dikenal dengan nama AHP yang nantinya dapat mendukung dalam penentuan bantuan untuk masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk pemberian dana PKH yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status, umur, tempat tinggal, kesehatan, dan jumlah anak. Metode yang digunakan adalah metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Pertama kali itu dikembangkan pada tahun 1980 oleh Thomas L. Satya dalam bukunya Analytical Hierarchy Process. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan proses dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparisons untuk menjelaskan faktor evaluasi dan faktor bobot dalam kondisi multifaktor. Terus untuk keunggulan metode AHP itu sendiri adalah AHP itu memberikan pendekatan yang terstruktur untuk mengatasi permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Ini membantu dalam menyusun hierarki kriteria dan alternatif dengan jelas.
AHP sendiri memungkinkan pengukuran preferensi yang lebih baik oleh staf desa dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria dan alternatif. Ini membantu dalam mengidentifikasikan prioritas dan bobot relatif. Kelemahannya sendiri adalah ketergantungan pada hasil pengambilan keputusan sangat tergantung pada kualitas dan akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem. Jika data yang dimasukkan tidak akurat atau tidak lengkap, maka hasil pengambilan keputusan dapat menjadi tidak akurat atau buruk. Nah, di sini alternatifnya adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status, umur, tempat tinggal, kesehatan, dan juga jumlah anak. Cara kerja sistemnya sendiri ini yang bakal ditampilkan pertama kali oleh sistem itu tampilan form login untuk memasuki menu utama. Selanjutnya tampilan menu utama yang akan menampilkan sub-sub yang dapat dilakukan oleh admin. Selanjutnya form data masyarakat digunakan untuk menampilkan data-data yang digunakan untuk menginput data masyarakat. Terus selanjutnya adalah form kriteria untuk menginput data-data kriteria. Form pembobotan data kriteria digunakan untuk menginputkan data pembobotan kriteria dan alternatif yang diperlukan untuk proses penilaian. Untuk kesimpulan dan hasilnya sendiri, penelitian ini memiliki hasil implementasi sebuah program sistem pendukung keputusan untuk pemberian dana bantuan. Di dalam sistem ini terdapat menu login untuk masuk ke dalam sistem, dan sistem dapat melakukan pembobotan pertandingan berpasangan dan menginputkan data masyarakat yang akan dilakukan penilaian dengan cara menilai atau menulis secara checklist. Pembobotan kriteria dan pembobotan alternatif. Setelah itu, sistem dapat menampilkan secara otomatis nilai perbandingan alternatif, nilai konsentrasi apakah layak dalam penilaian, dan menampilkan hasil akhir penilaian, yaitu peringkingan penilaian yang pantas mendapatkan dana bantuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 20111102441122. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang sudah saya review sebelumnya, yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan dalam Pemilihan Tanaman Pangan pada Suatu Lahan Berdasarkan Kondisi Tanah dengan Metode PROMTI. Di sini saya mengambil jurnal dari Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Volumenya volume 2 nomor 5 halaman 2111 sampai 2126 yang diterbitkan tahun 2018 pada bulan Mei. Penulisnya terdiri dari 3 orang, yaitu Wafina Nurul Adila, Rekian Regasari, dan Heru Nurwasito. EISN-nya ada 2548964X. Link jurnalnya berikut. Nah, untuk itu, data yang digunakan dalam jurnal yang akan kita bahas kali ini, data itu diambil dari Dinas Pertanian di Kabupaten Klaten dengan variabel penelitian skripsi yang berupa kondisi lahan berdasarkan 12 kriteria dengan melakukan wawancara di Dinas Pertanian. Permasalahannya sendiri yaitu penentuan pemilihan tanaman pangan sendiri pada suatu lahan yang sesuai untuk tanaman tersebut. Kriterianya apakah memenuhi atau tidak. Ada 12 kriteria yang dinilai antara lain temperatur, curah hujan, kelembapan, drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan gambut, pH oksigen atau H2O, salinitas, alkanitas, kedalaman sulfidik, dan lereng. Banyaknya jumlah kriteria serta tingkat kepentingan kriteria yang berbeda-beda mempersulit dalam mencapai keputusan. Solusi dari permasalahan tersebut salah satunya adalah sistem komputer dengan menggunakan keputusan atau SPK dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan keputusan tanaman yang cocok ditanam di suatu lahan dengan mudah, cepat, dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PROMTI. Metode PROMTI itu sendiri merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam pemecahan masalah multi criteria decision making atau NCDM. Hasil dari perangkaian dalam sistem ini dipengaruhi oleh pemilihan tipe preferensi dan penentuan parameter threshold yang dimasukkan ke dalam SPK yang akan mampu mengatasi masalah untuk dapat menentukan tanaman yang cocok ditanam di suatu lahan. Keunggulan dari metode PROMTI sendiri yaitu fleksibilitas, perankingan yang jelas, pengelolaan ketidakpastian, pemrosesan data yang efisien, serta interpretabilitas.
Namun, metode Prompt sendiri mempunyai kelemahan, yaitu sensitivitas terhadap perubahan bobot, keterbatasan dalam menangani kriteria yang saling terkait, kesulitan menentukan bobot kriteria, kesulitan mengatasi penilaian subjektif, serta keterbatasan dalam menangani data kualitatif. Selanjutnya, apa sih alternatif dan kriterianya? Nah, alternatif dalam penelitian ini terdapat 28 alternatif lahan yang dinilai berdasarkan 12 kriteria. Kriteria yang dinilai antara lain temperatur, curah hujan, kelembapan, drainase, tekstur tanah, kedalaman tanah, ketebalan gambut, pH air, salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik, dan lereng. Cara kerja sistemnya ini, dalam sistem ini data kondisi lahan berdasarkan 12 kriteria tersebut itu dikumpulkan dari Dinas Pertanian. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan menggunakan metode Prompt untuk menghasilkan urutan rekomendasi tanaman yang cocok untuk ditanam pada setiap lahan. Hasil akhir berupa nilai net flow dan tingkat kesesuaian lahan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sistem ini juga dilengkapi dengan pengujian akurasi hasil akhir dan pengujian tipe preferensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan tipe preferensi yang cocok digunakan dalam penelitian ini. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian ini, sistem mendukung keputusan menggunakan metode Prompt dengan pemilihan tanaman pangan pada lahan telah berhasil dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi yang baik, dengan akurasi sebanyak 89,2%. Selain itu, pengujian juga menunjukkan bahwa perubahan bobot kriteria dapat mempengaruhi hasil akhir dalam pemilihan tanaman, yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai net flow dan tingkat kesesuaian lahan. Dalam pengujian tipe preferensi level lebih dominan dan cocok digunakan dalam penyelesaian masalah pemilihan tanaman pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan tanaman dengan tanaman pangan pada lahan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Vitasari dengan nomor induk mahasiswa 2011102441160. Di sini saya akan mereview tugas review jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Gaji Karyawan dengan Metode Topsis Berbasis Web. Volume dan halaman itu volume 2 nomor 3 halaman 82 sampai 487. Tahun terbit itu dari tahun 2019 bulan September, dengan penulis Ade Surahman bersama Nur Sadi. Di sini data yang digunakan yaitu peneliti melakukan penggunaan data sebagai yang pertama ada wawancara, yaitu metode wawancara menggunakan metode dengan mengandalkan komunikasi tanya jawab atau interview secara langsung kepada narasumber dalam rangka penghubung data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri itu metode yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip sehingga mendukung pengumpulan data yang berhubungan dengan penulisan. Pengumpulan data dilakukan penulis untuk memperkuat landasan teori untuk mengembangkan sistem berdasarkan analis yang dilakukan. Yang ketiga ada observasi. Observasi sendiri merupakan suatu cara pengambilan data peneliti dengan jalan melihat secara langsung terhadap objek penelitiannya. Dan permasalahan yang ditemukan itu ada Koperasi PT Pelabuhan Indonesia II selama ini belum mengoptimalkan di mana proses tersebut berkaitan dengan penilaian SDM. Penilaian pada perusahaan tersebut dilakukan dengan aspek kriteria penilaian kerjasama, tanggung jawab, presensi, masa kerja, dan loyalitas. Cara mengatasi permasalahan itu sendiri
Jurnal ini memiliki SPK atau sistem pendukung keputusan memiliki fungsi untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur maupun ketergantungan yang melibatkan pengguna secara mendalam. Salah satu sistem pendukung keputusan yaitu metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS memiliki konsep alternatif terpilih yang terbaik, tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi positif yang ideal, namun juga memiliki jarak yang terpanjang dari solusi ideal yang negatif. Metode yang digunakan yaitu metode TOPSIS tadi. Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi attribute decision making atau MADM. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Terus keunggulan dari metode yang digunakan itu sendiri, metode TOPSIS memiliki konsep alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi positif yang ideal, namun juga memiliki jarak yang terpanjang dari solusi ideal yang negatif. Selain itu, TOPSIS merupakan metode beberapa kriteria sederhana dan efisien untuk mengidentifikasi solusi dari himpunan beberapa alternatif. Selanjutnya, kelemahan dari metode yang digunakan. Kelemahan sendiri itu sangat bergantung pada pembobotan kriteria. Jika pembobotan tidak tepat, hal ini dapat menghasilkan peringkat yang tidak akurat. Memiliki bobot yang sesuai menjadi tantangan, terutama jika ada dasar yang kuat untuk menentukannya. Selanjutnya itu alternatif dan kriteria. Penilaian dari perusahaan tersebut dilakukan dengan aspek kriteria penilaian kerjasama, tanggung jawab, presensi, masa kerja, dan loyalitas. Cara kerja sistem sendiri yaitu pack menu utama merupakan tampilan navigasi untuk proses penginputan kriteria, data karyawan yang akan dilakukan penilaian kerja, selanjutnya rancangan pack analisa, dan rancangan pack hasil perhitungan. Pack ini merupakan tampilan admin untuk melihat dan mencetak dan hasil perhitungan pada sistem. Dari kesimpulan dan hasil, yaitu berdasarkan perhitungan tersebut disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan kenaikan gaji karyawan berfungsi karena fungsi aplikasi dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan berdasarkan hasil perhitungan terhadap pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai 100% yang mana 100% adalah nilai yang baik atau layak digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yulfani dengan nomor induk mahasiswa 2011102441210. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan untuk mereview jurnal yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH menggunakan metode Simple Adaptive Weighting. Yang dimana jurnal ini dituliskan oleh Intan Putri Pratiwi, FX, Ferdinandus, dan juga Arthur Daniel Limantara. Yang dimana jurnal ini berasal dari Jurnal Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Ilmu Komputer, dan tahun penerbitannya 2019. Dan langsung saja pada review jurnalnya,
Untuk yang pertama yaitu permasalahan yang ditemukan. Berdasarkan dari hasil penelitian, masalah yang ditemukan ialah dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH mengalami kesulitan dalam menentukan penerima program berdasarkan kriteria yang ada. Terdapat subjektivitas dalam proses seleksi, terutama ketika beberapa kandidat memiliki tingkat kelayakan yang sama. Selain itu, data yang digunakan untuk proses seleksi juga sudah usang, dan proses pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan ketidakakuratan dan ketidakefisienan. Lalu selanjutnya data yang digunakan. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dan cara untuk mengatasi permasalahan dalam menentukan penerima program Keluarga Harapan atau PKH ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, memperbaiki kriteria seleksi, yang dimana kriteria itu menentukan penerima PKH harus ditinjau dan disempurnakan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut secara akurat mencerminkan kebutuhan dan kelayakan penerima manfaat. Yang kedua, memperbarui dan mengotomatisasi pemrosesan data. Sistem pemrosesan data manual harus diganti dengan sistem otomatis untuk memastikan akurasi data dan juga efisiensinya. Selanjutnya, yang ketiga, menerapkan proses seleksi yang transparan dan objektif. Untuk mengatasi subjektivitas dalam proses seleksi, pedoman dan kriteria yang jelas harus ditetapkan dan diakui secara konsisten. Lalu yang keempat, pemantauan dan evaluasi rutin. Pemantauan dan evaluasi program PKH ini yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang sedang berlangsung dalam proses seleksi. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, masalah seleksi yang subjektif dan data yang sudah ketinggalan zaman dapat diatasi, sehingga pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesulitan dalam menentukan penerima program Keluarga Harapan atau PKH ini menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Selanjutnya, keunggulan dari metode yang digunakan. Keunggulan dari metode SAW ini terletak pada kemampuannya dalam mengevaluasi kelayakan kandidat secara objektif berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, objektivitas. Metode ini memberikan bobot pada setiap kriteria, memastikan bahwa proses evaluasi didasarkan pada faktor-faktor yang telah ditentukan, dan bukan penilaian subjektif. Yang kedua, fleksibilitas. Metode ini memungkinkan untuk memasukkan beberapa kriteria seperti tingkat pendapat, ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan, dan status kesehatan untuk menentukan kelayakan kandidat. Yang ketiga, ada transparansi. Metode ini memberikan proses yang jelas dan juga transparan untuk menentukan penerima PKH. Lalu yang terakhir ada efisiensi. Metode ini dapat diimplementasikan menggunakan perangkat lunak komputer atau platform online yang memungkinkan pemrosesan data secara otomatis dan evaluasi kandidat secara cepat. Kemudian untuk alternatif dan juga kriteria. Alternatif yang digunakan dalam metode Simple Adaptive Weighting atau SAW untuk menentukan penerima program Kerja Harapan atau PKH mengacu pada kandidat atau individu yang sedang dievaluasi kelayakannya untuk menerima program PKH. Rincian spesifik dari alternatif tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan. Kemudian untuk kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pendapatan. Yang kedua, ukuran rumah. 3, status kepemilikan rumah. 4, aset yang dimiliki. 5, jenis dinding. 6, jenis lantai. 7, sumber air. 8, ibu hamil atau menyusui. Yang ke-9, lansia atau penyandang disabilitas. Yang ke-10, jumlah tanggungan. Kemudian cara kerja sistem. Sistem penentuan penerima program Keluarga Harapan atau PKH dengan menggunakan metode SAW ini bekerja sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, yang dimana sistem mengumpulkan data kandidat atau individu yang sedang dievaluasi kelayakannya untuk menerima program PKH. Data ini mencakup informasi seperti tingkat pendapatan, ukuran rumah,
dan lain sebagainya yang menjadi relevan. Yang kedua, penetapan bobot. Setiap kriteria diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya dalam menentukan kelayakan untuk mengikuti program PKH. Bobot tersebut mencerminkan signifikan relatif setiap kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, normalisasi. Sistem menormalkan data untuk memastikan bahwa semua kriteria berada pada skala yang sama dan dapat dibandingkan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias yang mungkin timbul dalam perbedaan unit pengukuran kriteria. Yang keempat, penghitungan skor. Setiap menghitung skor untuk setiap kandidat dengan mengalihkan nilai ternormalisasi dari setiap kriteria dengan bobot yang sesuai dan menjumlahkan hasilnya. Proses ini dilakukan untuk setiap kandidat dan menghasilkan skor untuk setiap individu. Lalu yang terakhir, pemeringkatan dan seleksi. Sistem memberi peringkat kepada para kandidat berdasarkan skor mereka, dan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelayakan yang lebih tinggi untuk program PKH. Kandidat dengan skor tertinggi dipilih sebagai penerima program. Lalu, yang terakhir, kesimpulan dan hasil dari jurnal ini. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW dapat diterapkan dalam sistem pendukung keputusan penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Sistem ini digunakan sebagai acuan bagi pihak desa Johor, Kecamatan Wates untuk menentukan penerima bantuan. Dengan sistem ini, maka akan dijadikan kinerja pihak desa Johor dalam menentukan bantuan menjadi lebih mudah dan resiko kecurangan menjadi lebih kecil. Mungkin itu saja untuk hasil review yang dapat saya sampaikan dari Jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal kedua, yaitu perancangan sistem pendukung keputusan penentuan karyawan terbaik pada CV Yulindo Multi Pratama Jakarta. Nah, data yang digunakan, penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, studi pustaka, dan kuesioner. M. Taufik yang merupakan HRD di CV Yulindo Multi Pratama dipilih sebagai responden karena dia memiliki pemahaman mendalam tentang keadaan karyawan perusahaan. Permasalahan yang ditemukan, penelitian ini mengidentifikasi masalah dalam proses penilaian karyawan terbaik yang masih berlangsung secara konvensional. Selain itu, kurangnya data objektif yang mencukupi dalam menilai kinerja karyawan juga menjadi salah satu masalah utama. Cara mengatasi permasalahannya ialah pengembangan sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode analytical hierarchy process atau HEHP. Metode yang digunakan ialah yang tadi analytical hierarchy process atau HHP. HHP adalah metode yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan relatif antara berbagai kriteria atau alternatif yang berbeda. Keunggulan metode yang digunakan, HHP memiliki beberapa keunggulan termasuk kemampuan untuk menciptakan struktur hierarki yang membantu dalam memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Metode ini juga mendukung pengukuran kualitatif dan kuantitatif serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Terus dia ada kelemahannya, yaitu sensitif terhadap perubahan data sehingga perubahan kecil dalam perbandingan atau bobot dapat memiliki dampak signifikan pada prioritas alternatif. Selain itu, implementasi AHP memerlukan waktu yang cukup lama dan sumber daya yang terampil. Alternatif dan kriterianya. Dalam penelitian ini, karyawan di CV Yulindo Multi Pratama dibagi menjadi alternatif yang dinilai. Terdapat 4 kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu prestasi kerja, kerja tim, loyalitas, dan disiplin. Cara kerja sistem sendiri ini memulai dengan menentukan kriteria yang penting dalam menilai karyawan seperti prestasi kerja, kerja tim, loyalitas, dan disiplin. Selanjutnya, sistem membandingkan kriteria satu sama lain untuk menentukan tingkat kepentingannya. Bobot untuk setiap kriteria dihitung
berdasarkan perbandingan. Karyawan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian sistem membandingkan karyawan dan menghitung prioritas akhir, menghasilkan daftar karyawan dengan urutan prioritas di mana yang teratas dianggap sebagai karyawan terbaik. Kesimpulan dan hasil analisis menunjukkan bahwa program ini memberikan solusi untuk menentukan karyawan terbaik secara lebih objektif di CV Yulindo Multi Pratama. Dengan metode AHP dapat memicu semangat kerja karyawan dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih objektif, efisien, dan efektif. Hasil penghitungan menunjukkan urutan prioritas dengan karyawan 4 menduduki peringkat teratas dengan nilai 0,43 atau 43%, diikuti oleh karyawan 1 0,22 atau 42%, karyawan 2 0,18 atau 18%, dan karyawan 3 0,16 atau 16% pada peringkat terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil review jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Objek Wisata Terbaik di Kabupaten Sragen dengan metode weighted product. Tahun terbitnya pada Desember 2022 yang ditulis oleh Robin serta Muhammad Hasan Ma'ruf. Data yang digunakan pada jurnal ini yaitu data yang dikumpulkan dari mewawancarai secara langsung kepada bagian pusat informasi para wisata yang berkaitan. Permasalahannya yaitu banyak permintaan wisatawan dengan informasi objek wisata terbaik dan adanya banyak tempat wisata yang memiliki kriteria yang beragam, maka sangat diperlukan adanya suatu sistem pemilih objek wisata terbaik. Cara mengatasi permasalahan di atas yaitu membuat sebuah sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product. Untuk keunggulan serta kelemahannya yaitu pertama, keunggulan metode weighted product adalah salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk penyelesaian sistem pengambil keputusan dengan mempertimbangkan kriteria dan bobot. Metode ini memiliki kemampuan untuk melakukan proses rankingan untuk menentukan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Dan untuk kelemahannya yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada proses nilai yang memiliki nilai rentan. Dibanding dengan metode pengambilan keputusan lainnya, produk ini belum akurat dengan metode pengambilan keputusan lainnya. Di sini juga terdapat alternatif dan kriteria. Alternatif yang digunakan merupakan hasil dari analisis lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi berupa 15 data objek wisata pada Kabupaten Sragen. Untuk kriterianya yaitu lokasi, fasilitas, biaya, serta keamanan. Sama seperti jurnal lainnya, di sini ada benefit dan cost. Semakin kecil nilai costnya maka akan semakin bagus, dan semakin tinggi nilai benefitnya semakin bagus. Untuk cara kerja sistemnya yaitu pengguna harus login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, semua yang ada pada sistem dapat dijalankan ketika sudah login. Terdapat halaman beranda yang dapat digunakan untuk masukkan kriteria dan kemudian keluar hasil objek wisata terbaik ketika disetting. Untuk kesimpulan dan hasilnya adalah pada penyelidikan ini telah menghasilkan sebuah program aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan objek terbaik di Kabupaten Sragen dengan menggunakan metode weighted product yang telah mampu melakukan proses rankingan dalam menemukan alternatif objek wisata terbaik yaitu di Mendayu Park. Hal ini berdasarkan nilai vektor tertinggi 0,0852 dari proses perhitungan algoritma yang berdasarkan dari alternatif lokasi, fasilitas, biaya, serta keamanan. Sehingga sistem yang telah dirancang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kepala dinas pariwisata dalam melakukan pengambilan keputusan pemilihan wisata terbaik. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan jurnal kedua dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dengan Keputusan Penentuan Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan menggunakan metode profile matching pada UPTD PLUT UMKM Provinsi Lampung. Dengan volume dan halaman, volume 2 nomor 1 halaman 7 sampai 79. Tahun terbitnya adalah tahun 2021, penulis Risa Dwi Kurniawati dan Imam Ahmad. Untuk pengumpulan data yang dilakukan itu menggunakan dua metode. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua dokumentasi.
Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini adalah yaitu tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikarenakan jumlah para usaha yang sangat banyak, maka pusat layanan usaha terpadu tidak mungkin bisa menentukan para usaha layak atau tidaknya menjadi UKM, dan UKM tidak mengetahui usaha mereka masuk ke dalam kategori mana, seperti UKM 1 masuk ke mikro yang seharusnya masuk ke kecil. Dalam hal ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai lembaga yang mewadahi pembinaan dan pembimbingan para UMKM di Provinsi Lampung perlu memiliki sistem untuk mengukur kelayakan para UKM yang akan dibina dalam rangka meningkatkan potensi produk dan menaikkan kelas UMKM. Untuk cara mengatasinya adalah yaitu membuat sistem pendukung keputusan menggunakan profil matching dengan menggunakan metode profil matching. Nah, profil matching itu sendiri adalah metode yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terhadap tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi. Jadi yang dipenuhi itu adalah subjek yang diteliti, bukan tingkat minimalnya. Atau secara garis besarnya nih, proses profil matching merupakan proses membandingkan antara nilai data aktual dari suatu profil yang akan dinilai dengan nilai profil yang diharapkan untuk mengetahui perbedaan kompetensinya atau gapnya. Semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobot nilainya semakin besar, yang berarti memiliki peluang lebih besar untuk direkomendasikan untuk terpilih. Keunggulannya sendiri yaitu mengintegrasikan unsur-unsur subjektif dalam pengambilan keputusan. Ini bermanfaat ketika ada aspek-aspek yang sulit diukur secara objektif. Kelemahannya mengandalkan penilaian individu. Jadi untuk mencocokkan profil itu mengandalkan individu. Jadi jika mengandalkan penilaiannya itu berbagi orang, maka hasilnya tidak konsisten. Alternatif dan kriterianya, penentuan aspek dan subkriteria dikelompokkan dua aspek penilaian, yaitu aspek finansial dan non-finansial, di mana subkriteria terbagi menjadi 6, yaitu aspek finansial terdapat subkriteria modal usaha, kekayaan bersih, pendapatan bersih, dan pendapatan kotor. Sedangkan untuk aspek non-finansial memiliki subkriteria yaitu aset dan sumber daya manusia. Cara kerja sistemnya sendiri itu adalah melakukan login dan akan beralih pada halaman interface UKM, yaitu menu penilaian yang berfungsi untuk mengisi beberapa parameter, aspek, dan subkriteria yang telah disajikan. Ini merupakan halaman yang penting bagi UKM untuk dapat menilai sendiri apakah mereka layak menjadi UKM atau tidak dengan menggunakan metode profil matching. Kesimpulannya yaitu pengujian sistem dilakukan setelah penulisan kode program. Pengujian sistem dilakukan untuk memeriksa dan memastikan bahwa komponen-komponen telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perlu dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang mungkin masih terjadi. Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh. Pada pengujian sistem, masing-masing tampilan yang telah berjalan dengan benar dan baik bukan berarti sistem tersebut juga akan dapat berjalan dengan sistem lainnya dengan baik. Contoh di sini adalah berikut adalah hasil pengujian secara keseluruhan berdasarkan black box testing yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Saya zoom. Nah, di sini dia ada memiliki aspek skor aktual, skor ideal, skor aktual berdasarkan persen dan kriteria. Berdasarkan hasil pengujian black box testing yang telah dilakukan dengan melibatkan 2 responden, maka kualitas kelayakan perangkat lunak yang dihasilkan secara keseluruhan mempunyai nilai 100% dan dapat dinilai layak untuk diterapkan. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jurnal yang sudah saya review sebelumnya yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan Penentuan Pemberian Reward Terbaik Terhadap Customer dengan Metode SMART. Jurnal ini saya ambil dari Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis volume 5 nomor 3 halaman 353 sampai 361. Jurnal ini terbit pada tahun 2023 bulan Juli dengan penulis Fatia Seftira dan Hardini Novianti
Berikut EISN dan link jurnalnya. Data yang digunakan di sini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi online shop terkait yaitu Shakwena. Permasalahan apa sih yang ditemukan dari penelitian tersebut? Jadi permasalahan yang ditemukan adalah online shop Shakwena merupakan salah satu bidang usaha mandiri yang bergerak di bidang penjualan masker kecantikan dan berbagai jenis produk skincare. Demi kelancaran usaha, toko Shakwena menjalin hubungan baik dengan konsumen. Salah satu hal yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen adalah memberikan reward atau penghargaan kepada pelanggan terbaik berdasarkan observasi, proses pemilihan serta rekomendasi pelanggan terbaik di toko Shakwena masih dilakukan secara manual dan secara acak tanpa menggunakan bantuan sistem. Pemilihan yang dilakukan secara manual dan acak ini tidak efektif karena proses seleksi itu sendiri telah menyita waktu dan mengakibatkan kurangnya tingkat keakuratan siapa saja pelanggan yang akan diberi reward. Solusi dari permasalahan yang kita jabarkan tadi yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode SMART pada sistem pemberian reward kepada pelanggan. Dalam penerapannya, sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berbasis web dan bahasa pemrograman PHP dengan MySQL sebagai basis data penyimpanannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SMART. Keunggulan dari metode SMART sendiri adalah memiliki fleksibilitas pada pembobotan sehingga cocok diterapkan pada pemilihan reward di mana belum terdapat bobot penilaian. Tapi metode SMART sendiri memiliki kelemahan yaitu subjektivitas, kurangnya fleksibilitas, pertimbangan saling ketergantungan yang terbatas, kesulitan menetapkan nilai numerik. Cara kerja sistemnya sendiri yaitu pengumpulan data kebutuhan, selanjutnya menganalisis dan perancangan sistem, yang selanjutnya adalah pemilihan solusinya, yang keempat implementasi sistem, dan terakhir adalah operasionalisasi sistem. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode SMART merupakan pendekatan yang berguna untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Namun metode ini mempunyai kelemahan tertentu seperti subjektivitas dalam menentukan kriteria, terbatasnya pertimbangan, saling ketergantungan, dan kesulitan dalam menetapkan nilai numerik. Metode SMART sendiri dapat diterapkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, termasuk pengembangan sistem, pemilihan solusi, dan penetapan tujuan. Ini memberikan kerangka terstruktur untuk menentukan tujuan, menganalisis persyaratan, dan membuat keputusan. Namun, penting untuk menyadari keterbatasan dan mempertimbangkan metode atau pendekatan pengambilan keputusan lain untuk melengkapi metode SMART. Kesimpulannya, meskipun metode SMART dapat menjadi alat yang berharga dalam pengambilan keputusan, metode ini harus digunakan bersama dengan metode dan pendekatan lain untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang komprehensif dan terinformasi dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jurnal selanjutnya yaitu berjudul Penerapan Logika Fuzzy dengan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Kualitas Telur Bebek. Volume dan halaman yaitu bervolume 7, nomor 1, halaman 1 sampai 6. Tahun terbit sendiri yaitu 2019 bulan April. Penulis Agus Wantoro dengan Kurnia Maludi dan Sukisno. Data yang digunakan sendiri yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara. Permasalahan yang ditemukan yaitu kurang telitinya masyarakat dalam memilih telur bebek yang baik untuk dikonsumsi, minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilih telur yang baik, dan kebiasaan masyarakat dalam memilih telur hanya berdasarkan warna cangkang telur dan pengguncangan telur. Cara mengatasi permasalahan yaitu maka diperlukannya sistem pendukung keputusan atau SPK, pemilihan telur yang berkualitas menggunakan logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan generasi dari logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaannya yaitu 0 dan 1. Metode yang digunakan yaitu logika Fuzzy. Pertama kali ditemukan oleh Profesor Lotfi A.
ZD dari Universitas California pada bulan Juni 1965. Logika fuzzi merupakan generasi dari logika klasik yang hanya memiliki dua nilai keanggotaan, yaitu 0 dan 1. Dalam logika fuzzi, nilai kebenaran suatu pernyataan berkisar dari sepenuhnya benar sampai dengan sepenuhnya salah. Dengan teori himpunan fuzzi, suatu objek dapat menjadi anggota dari banyak himpunan dengan derajat keanggotaan yang beda dari masing-masing himpunan. Keunggulan metode yang digunakan, yaitu salah satu keunggulan terbesar logika fuzzi adalah kemampuannya untuk mengatasi ketidakpastian dalam data dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan pengguna nilai yang berada di antara 0 dan 1 untuk menggambarkan derajat keanggotaan dalam suatu himpunan fuzzi, sehingga sistem dapat memberikan respon yang lebih nyata terhadap masukan yang tidak tegas. Kelemahan metode yang digunakan: pemilihan himpunan fuzzi, fungsi keanggotaan atau aturan fuzzi yang seringkali melibatkan penilaian subjektif yang tidak dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda dari ahli yang berbeda. Alternatif dan kriteria. Ada 3 kriteria, yaitu berdasarkan berat, putih telur, dan kuning telur. Cara kerja sistem. Tahapan implementasi merupakan tahapan penerapan rancangan ke dalam program. Berdasarkan tampilan menu pada aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, menu perhitungan merupakan tampilan menu untuk menghitung SPK, pemilihan telur bebek yang berkualitas untuk dikonsumsi, dan dapat melihat hasil perhitungan berupa keputusan apakah telur layak atau tidak untuk dikonsumsi. Yang kedua, hasil perhitungan akan tampil setelah melakukan perhitungan dengan memasukkan nilai pada masing-masing variabel. Yang ketiga, hasil perbandingan 10 telur yang didapat dari pedagang di Pasar Wai Halim, pedagang di Pasar Wai Kadis, dan peternak bebek Kalirejo. Simpulan dan hasil dari penelitian ini yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan telur bebek yang berkualitas untuk konsumsi menggunakan metode fuzzi. Implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian dilakukan validasi dengan pengujian black box. Selanjutnya, dari 10 sampel telur yang digunakan untuk mendapatkan perbandingan antara menurut pedagang telur bebek dan sistemnya, dinyatakan bahwa hasilnya yaitu 2 dari 10 telur dinyatakan tidak layak menurut sistem. Jadi akurasi yang didapat ialah 80%. Sekian dari penjelasan saya tentang jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Yulfani dengan nomor induk mahasiswa 20111024441210. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan untuk review jurnal yang selanjutnya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Menggunakan Metode Algoritma Naive Bayes Classifier, yang dimana jurnal ini berasal dari Jurnal Teknologi dan Informasi atau JATI dengan volume 11 nomor 1 dan tahun terbit Maret 2021. Dengan penulis PS Dewi, CK Sastra Dipraja, dan juga Degustian. Untuk hasil reviewnya, yang pertama, permasalahan yang ditemukan. Permasalahan yang ditemukan ini dilatar belakangi oleh sulitnya menentukan layak tidaknya seorang karyawan yang telah dipromosikan untuk naik jabatan, dikarenakan sistem yang belum terkomputerisasi dan dokumen data karyawan yang bertumpuk, sehingga mengalami kesulitan untuk menentukan kelayakan dari seorang karyawan. Yang selanjutnya, data yang digunakan. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kenaikan jabatan karyawan dari PT Busana Indah Global.
Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan. Cara mengatasi permasalahan yang ada dengan membangun sebuah sistem informasi yang dapat menunjang perusahaan dalam mengambil keputusan, khususnya tentang promosi jabatan pada PT Busana Indah Global. Lalu metode yang digunakan ialah metode klasifikasi, yakni naive Bayes classifier. Lalu untuk keunggulan metode yang digunakan yaitu 1. Akurasi yang tinggi. Algoritma naive Bayes classifier mencapai nilai akurasi sebesar 91,67% pada pengujian yang dilakukan menggunakan software RapidMiner. Yang kedua, komputasi yang efisien. Algoritma ini dikenal dengan kesederhanaan dan efisiensinya dalam komputasi. Lalu yang ketiga, implementasi yang mudah. Algoritma ini relatif mudah diimplementasikan sehingga dapat digunakan untuk organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, metode ini juga memiliki kelemahan, antaranya 1. Asumsi independensi. Algoritma ini mengasumsi bahwa semua fitur bersifat independen satu sama lain, yang mungkin tidak selalu berlaku dalam skenario dunia nyata. Yang kedua, sensitivitas terhadap data masukan. Algoritma naive Bayes classifier sensitif terhadap kualitas dan relevansi data masukan. Lalu yang terakhir ada ekspresi yang terbatas. Algoritma ini adalah model probabilistik sederhana dan mungkin tidak dapat menangkap hubungan atau interaksi yang kompleks di antara variabel. Kemudian untuk alternatif dan juga kriteria. Alternatif dari proses pengolahan data menggunakan algoritma naive Bayes classifier yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari data yang diteliti dalam membantu perusahaan untuk memprediksi kenaikan jabatan karyawan. Kriteria yang digunakan atau yang dibutuhkan ialah yang pertama kualitas kerja, 2 masa kerja dalam tahun, yang ketiga perilaku, dan juga yang keempat ada absensi dalam hitungan per bulan. Kemudian cara kerja sistem. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan algoritma naive Bayes classifier untuk memprediksi kelayakan kenaikan jabatan karyawan berdasarkan data yang diinputkan. Dan berikut ialah gambaran umum bagaimana sistem bekerja. Yang pertama, pengumpulan data. Sistem mengumpulkan data promosi karyawan termasuk atribut yang relevan seperti penilaian kinerja, masa kerja, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan promosi. Yang kedua, ada pemrosesan data. Data yang dikumpulkan kemudian diproses terlebih dahulu untuk memastikan kualitas dan relevansinya. Hal ini dapat melibatkan pembersihan data, menangani nilai yang hilang, dan juga mengubah variabel kategorikal menjadi representasi numerik. Lalu yang ketiga ada fase pelatihan, yang dimana data yang telah diproses sebelumnya dibagi menjadi 2 set. Yang pertama set pelatihan dan juga yang kedua set pengujian. Set pelatihan digunakan untuk melatih algoritma naive Bayes classifier yang menghitung probabilitas setiap atribut yang diberikan variabel kelas atau kelayakan promosi. Kemudian yang keempat fase klasifikasi. Setelah algoritma dilatih, algoritma ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi contoh baru data karyawan ke dalam kelas yang sesuai atau layak tidak layak untuk dipromosikan. Algoritma menghitung probabilitas dari setiap kelas yang diberikan atribut dari contoh baru dan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai kelas yang diprediksi. Lalu yang kelima ada evaluasi. Sistem mengevaluasi keakuratan prediksi dengan membandingkannya dengan keputusan promosi yang sebenarnya. Hal ini membantu menilai kinerja algoritma naive Bayes classifier dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu ditingkatkan. Sistem beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip algoritma naive Bayes classifier yang mengasumsi bahwa atribut-atribut bersifat independen secara kondisional meningkatkan variabel kelas.
mengingat variabel kelas. Hal ini memungkinkan algoritma untuk membuat prediksi secara efisien dan juga efektif. Lalu yang terakhir untuk kesimpulan dan juga hasil, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan pengujian, tingkat akurasi yang dihasilkan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier sebesar 91,67%. Ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan sangat baik. Dengan nilai kurva ROC sebesar 0,979 yang berarti model yang dihasilkan semakin baik. Dan pengujian aplikasi sistem ini telah dibuat menggunakan black box testing menghasilkan lalu untuk yang terakhir ada kesimpulan dan hasil dari penelitian ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan pengujian, tingkat akurasi yang dihasilkan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier sebesar 91,67%. Ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan sangat baik. Dan dengan nilai kurva ROC sebesar 0,979, yang berarti model yang dihasilkan juga semakin baik. Dan pengujian aplikasi sistem telah dibuat menggunakan black box testing menghasilkan hasil yang valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dibuat mampu diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, yaitu melakukan analisa prediksi kenaikan jabatan karyawan di suatu perusahaan. Mungkin segitu saja untuk hasil review yang dapat saya kemukakan dari jurnal sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan menggunakan metode algoritma Naïve Bayes Classifier. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.